membacakan profil Biku Hemadamo Mahatera. Yang mulia Biku Hemadamo Mahatera di Upasampada atau penabisan Biku dengan nama penabisan Hemadamo, tempat penabisan Padepokan Dhamadipa Arama, tanggal penabisan 8 Juni 2005. Nama Upajaya Yang Mulia Sukhemo Mahatera, nama Kama Wacacarya Yang Mulia Jotidamo Tera, nama Anusawana-carya Yang Mulia Atimedo Tera. Yang Mulia Bante dipabaca dengan nama penabisan Hemadamo, tempat penabisan sama Padepokan Dhamadipa Arama, tanggal penabisan 1 Desember 2002. Nama Upajaya Yang Mulia Sukhemo Mahatera, nama Pabaja Carya Yang Mulia Jotidamo Tera. Jabatan Bante saat ini adalah Dewan Pimpinan Pengelola Sanggadana 1. Sekarang berdomisili di Wihara Dhammapala, alamatnya Jalan Gerendeng Pulo, RT 2 RW 1 Gerendeng, Kecamatan Karawaci, Tangerang, Banten. Pada hari ini Bante akan membawakan tema kemana setelah kematian. Demikian Bante, persilakan. Terima kasih. Yang terhormat pimpinan puja Ramani Pandita, Ibu, Bapak, saudara-saudari, para upasaka upasika, melengkapi kebajikan yang dilakukan di sore hari ini, ya, tiba saatnya Ibu, Bapak, saudara-saudari untuk menyimak uraian Dhamma yang berkenaan dengan orang yang datang ke wihara, bertemu dengan biku untuk mendengarkan uraian Dhamma dari biku. Ada dijelaskan di dalam kelompok 3 dari Anguttara Nikaya, ya, dijelaskan sehubungan dengan orang yang datang ke wihara menjumpai biku untuk mendengarkan Dhamma. Ya, ini ada 3 jenis orang, ya, yang dihubungkan dengan kebijaksanaannya. Yang pertama adalah orang dengan kebijaksanaan terbalik. Yang kedua, orang dengan kebijaksanaan bagaikan pangkuan. Yang ketiga, orang dengan kebijaksanaan luas. Apa maksudnya? Orang yang jenis pertama yaitu orang dengan kebijaksanaan terbalik. Ini orang ini datang ke wihara menjumpai biku untuk mendengarkan Dhamma. Di saat biku tersebut menguraikan Dhamma, orang ini tidak menyimak dengan baik. Ketika uraian Dhamma disampaikan, dia tidak memperhatikan di awal, tidak memperhatikan di tengah, juga tidak memperhatikan di akhir. Sama sekali tidak memperhatikan. Bagaikan kendi yang diletakkan terbalik, di mana kendi yang diletakkan terbalik isi kendinya tumpah dan tidak bisa diisi
dengan air yang baru. Seperti itulah orang dengan kebijaksanaan terbalik. Di saat mendengarkan Dhamma, sedangkan Dhamma sedang diajarkan oleh biku, dia nggak menyimak dengan baik. Jadi dia tubuhnya ada di sini, tubuhnya ada, kelihatan sosoknya ada, tetapi pikirannya nggak ada di sini. Pikirannya masih melayang-layang entah kemana. Masih ada di rumah mungkin, tapi badannya udah ada di sini. Pikirannya ditinggal di rumah. Masih ada di tempat kerjaan mungkin, ya. Masih ngobrol dengan tetangganya mungkin, masih ingat-ingat terus di sana. Tapi badannya udah nyampe sini. Ya. Ini orang dengan kebijaksanaan terbalik, tidak menyimak uraian Dhamma. Kadang dia hanya melamun, ya. Tubuhnya di sini tapi dia melamun. Besok mau ngapain? Nanti pulang dari wihara mau ngapain? Dia berencana. Nah, tubuhnya ada di sini, tapi pikirannya melayang-layang, ya. Atau mungkin dia diserang oleh namanya tinamida, malas dan ngantuk, ya. Sambil dia manggut-manggut mendengarkan uraian Dhamma dari biku, manggut-manggut bukan mengerti, tapi manggut-manggut menjelang tidur. Ya. Nah, orang seperti ini pulang dari wihara setelah datang seperti ini mendengarkan Dhamma, ditanya sama saudaranya, sama keluarganya, tadi bantainya ceramah apa? Nggak tahu. Kenapa? Ya memang nggak didengerin dari awal, pertengahan sampai akhir. Nah ini orang dengan kebijaksanaan terbalik, bagaikan ya kendi yang diletakkan terbalik. Yang kedua, orang dengan kebijaksanaan bagaikan pangkuan. Nah, orang yang jenis kedua ini datang ke wihara mendengarkan uraian Dhamma dari seorang biku. Dia menyimak dari awal, pertengahan sampai akhir dia simak. Tetapi ketika dia bangkit berjalan, udah dilupain saja. Uraian Dhamma itu enggak diingat-ingat sama sekali. Pulang dengan tangan kosong. Jadi hanya momen saat mendengar saja dia simak, tetapi setelah itu dia tinggalkan. Dhamma yang sudah dia dengar itu dilupakan. Ya, bagaikan seseorang yang ketika duduk, ya, di atas pangkuannya diletakkan berbagai jenis biji-bijian, ada padi, ada jagung, ya, ada kacang, segala macam ditaruh, ada makanan-makanan ditaruh di pangkuannya. Kemudian dia bangkit berdiri, ya, tanpa peduli dengan apa yang ada di pangkuannya. Apa yang terjadi? Semuanya tumpah berantakan. Ya. Seperti itulah, ya, orang yang jenis kedua ini. Menyimak uraian Dhamma pertama di awal, di tengah, di akhir, benar-benar disimak, tapi setelah itu dilupakan. Bagaikan orang yang memangku, ya, berbagai biji-bijian, kemudian ya tanpa ada pengendalian diri, tanpa ada perhatian, dia berdiri. Nah, akhirnya isi pangkuannya berantakan semua. Nah, tapi masih mending yang orang jenis kedua ini daripada orang yang jenis pertama. Nah, ada orang yang jenis ketiga. Nah, orang yang jenis ketiga ini adalah orang dengan kebijaksanaan luas. Nah, dia datang ke wihara mendengarkan Dhamma dari seorang biku. Dia simak dari awal, pertengahan sampai akhir. Kemudian Dhammanya itu tetap dia ingat, dia bawa pulang dan dipraktekkan, dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.
seperti kendi yang diletakkan dengan benar, mulut kendinya di atas, kaki kendinya di bawah. Air di dalam kendi itu tidak tumpah, dan bila diisi dia masih bisa menampung. Ya, seperti itulah orang dengan kebijaksanaan luas menyimak uraian Dhamma, kemudian Dhamma yang sudah dia simak itu diingat-ingat untuk dijalankan, dipraktekkan. Nah, ibu bapak saudara-saudari, dari 3 jenis orang ini, ibu bapak saudara-saudari ada di nomor berapa? Jangan di nomor 1 ya. Baru datang langsung tidur di sini. Ini bukan tempat tidur. Ya. Juga jangan nomor 2 ya. Memang di saat menyimak itu, saat mendengar itu ada menjadi satu kebajikan, tetapi akan menjadi lengkap kalau uraian Dhamma yang sudah disimak ini dibawa pulang untuk sebagai pedoman menjalankan hidup. Nah, jadilah orang yang nomor 3. Orang nomor 3 kualitas nomor 1. Orang nomor 1 kualitas nomor 3. Ya, mestinya seperti itu. Karena kita belajar Dhamma itu sebagai pedoman hidup kita. Ibu bapak saudara-saudari, ya, pada kesempatan sore hari ini seperti tadi sudah dibacakan oleh Ramani Pandita, ya. Sore hari ini kita akan membahas satu topik Dhamma tentang kemana setelah kematian. Wih, Bante bicaranya tentang kematian, menakutkan. Ibu bapak saudara-saudari, dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah muncul pertanyaan di dalam batin masing-masing? Nanti kalau saya meninggal, saya akan kemana ya? Saya akan lahir kemana ya? Pernahkah di dalam kehidupan sehari-hari berpikir seperti itu, merenung seperti itu? Wih, nggak pernah Bante mikirin tentang kematian, menakutkan. Ibu bapak saudara-saudari, kehidupan makhluk-makhluk yang sudah terlahirkan di dunia ini, ya, semuanya pasti akan menuju kepada kematian. Tidak satu pun makhluk-makhluk yang sudah dilahirkan ini bisa hidup abadi, enggak ada. Enggak ada makhluk-makhluk yang sudah dilahirkan itu bisa hidup selama-lamanya, itu tidak ada. Bahkan orang-orang yang sudah mencapai kesucian, para arahat, juga guru agung kita sama Sang Buddha yang dikatakan maha sempurna, beliau pun harus mengalami kelapukan dari tubuh. Dengan kata lain, harus mengalami kematian. Semua makhluk pasti mengalami kematian. Resiko dari orang-orang makhluk-makhluk yang sudah dilahirkan, ya, resikonya pasti akan mengalami kematian. Nah, kita ini, ya, akan mengalami kematian. Ibaratnya kita ini seperti anak panah yang sudah dilepaskan dari busurnya. Ya, anak panah yang sudah dilepaskan dari busurnya, dia melesat, melayang. Apakah dia terus melayang? Tidak. Dia akan berhenti ketika sampai sasarannya. Stop. Seperti itulah kehidupan kita. Kita sudah dilahirkan ini seperti anak panah yang sedang melayang. Cuma
Kita nggak tahu jarak tempuhnya anak panah ini ke sasarannya tinggal berapa lama lagi, tinggal berapa jauh lagi. Tapi pasti berhenti. Nah, jangan yang muda-muda berpikir, oh Bante, anak panah saya yang sedang melayang ini masih jauh sasarannya karena saya masih muda. Tuh yang sudah deket-deket itu, yang sudah tua itu yang sudah deket. Jangan berpikir seperti itu. Karena apa? Bisa jadi yang muda jalan lebih dulu, ya kan? Banyak cerita nenek kakeknya masih sehat, cucunya sudah jalan duluan, ya kan? Kematian itu pasti terjadi, ya. Tapi kita tidak tahu kapan itu terjadi, ya. Tapi pasti akan terjadi. Jangan berpikir yang masih muda, wah, Bante kalau usia rata-rata di zaman sekarang ini, ya, di abad yang sekarang ini dikatakan bisa mencapai usia rata-rata sampai 70 berapa? 75 lah ya. Kalau menurut ada kitab ulasan yang mengatakan bahwa di zaman Sang Buddha Gautama masih ada, nah itu usia rata-rata manusia itu bisa mencapai 100 tahun, ya. Seiring dengan berjalannya waktu, ya, setiap kali 1 abad berkurang, ya, kekuatan daya hidup manusia itu berkurang 1 tahun, satu abad 1 tahun. Nah sekarang dari Sang Buddha ada sampai sekarang itu sudah 26 abad, yang menandakan bahwa 100 dikurang 26 tinggal 74. Tadi dibilang 75, ya enggak apa-apa lah, tambahin 1. Ya, bonus 1. Ya. Jadi ya kehidupan kita akan berakhir, ya. Berakhir kalau memang sudah saatnya, ya. Nggak mungkin kita bisa hidup selama-lamanya. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari yang sekarang ini usianya sudah 50, tinggal berapa? 20, 24, tinggal 25 lah, ditambah 1. 25. Yang sudah 60 tinggal 15. Yang 70 tinggal, waduh, tambah deket. Ya, seperti itu. Tapi ibu, bapak, saudara-saudari, kalau berbicara tentang kematian, diguyonin seperti ini, semua nggak ada yang takut. Dibercandain seperti ini, ya. Nah, itulah kehidupan makhluk-makhluk. Sesungguhnya kita ini sebagai manusia, ya, dikatakan usia manusia itu sangat singkat sekali, sangat singkat, sangat sebentar dibandingkan kalau makhluk-makhluk yang lahir di alam dewa. Wah, di alam dewa itu kehidupannya dikatakan sangat lama. Kalau kita di alam manusia ini singkat sesungguhnya, apalagi cuma di usia rata-ratanya cuma sampai 75, itu sangat singkat. Kalau di alam dewa, dewa yang tingkat pertama disebut Catu Maharajika, dewa 4 dengan 4 raja besar itu, ya. Di kita di alam manusia 50 tahun, di sana baru 1 hari 1 malam. Bayangkan, kita menjalani udah usia 50 tahun, di sana baru 1 hari 1 malam. Itu surga atau alam dewa yang tingkat pertama, ya. Dijelaskan bahwa kehidupan di alam dewa yang tingkat pertama itu bisa mencapai 500 tahun surgawi. Nah, 500 tahun surgawi. Jadi 1 tahunnya ya sama 365.
Coba dihitung, 500 tahun surgawi kali 365 kali 50 tahun. Coba berapa? 9 jutaan. 9 jutaan tahun kalau dibandingkan dengan alam manusia. Bayangkan 9 juta tahun. Udah jadi apa bumi ini? Ya. Itu bisa mencapai 500 tahun surgawi. Kalau di alam manusia 75 tahun. Cuma di alam sana berarti cuma satu hari satu malam setengah. Jadi 1 hari 1 malam ditambah lagi 1 hari gitu ya. Ya. Cuma segitu sebentar, maka ya itu baru surga yang tingkat pertama, belum surga yang tingkat kedua. Surga yang tingkat kedua di alam manusia 100 tahun. Nah, di sana dia 1 hari 1 malam. Nah, kehidupan di sana bisa mencapai 1000 tahun 1000 tahun surgawi. Kalikan saja 1000 tahun surgawi ya kali 365 hari dikali 100 berapa? Di atas 36 juta. Ya. Itu surga tingkat yang kedua. Yang ketiga lebih tinggi lagi. Maka dikatakan kehidupan di alam manusia itu sangat singkat, sangat sedikit, sangat sebentar. Sampai diumpamakan kehidupan makhluk-makhluk yang jadi manusia itu sangat singkat, sangat sedikit, sangat sebentar bagaikan tetesan embun di pagi hari yang berada di dahan-dahan di rerumputan yang segera menguap hilang ketika ada sinar matahari. Begitu singkatnya kehidupan di alam manusia. Sangat-sangat sebentar. Juga ada perumpamaan singkatnya kehidupan sebagai manusia itu ya bagaikan seseorang yang menggaris di air. Coba, ketika ada kayu kita gariskan di air, dia cepat nyampur lagi, rata lagi. Begitu singkatnya. Ya. Juga diumpamakan seperti gelembung air. Gelembung air itu segera pecah sebentar dia. Nah, ibu bapak saudara-saudari, kalau ada wadah, ada ember gitu, dari keran dibuka, nah nanti kan ada gelembung-gelembungnya kan. Nah, gelembung itu apa bertahan lama? Sangat-sangat sebentar dia pecah. Seperti itulah dijelaskan bahwa singkatnya kehidupan manusia. Ya, ini kalau dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang ada di alam dewa. Nah, kehidupan manusia, kehidupan kita itu sesungguhnya singkat, sebentar. Nah, ibu bapak saudara-saudari, semua makhluk-makhluk itu pasti akan mengalami kematian sebelum dia keluar dari roda samsara. Kalau makhluk-makhluk ini tidak mempraktekkan 4 kebenaran Arya, maka makhluk-makhluk ini terus berada di roda samsara. Lahir, mati, terus berputar. Enggak pernah keluar. Kalau kita ini enggak mempraktekkan jalan Arya berunsur 8, di mana jalan Arya berunsur 8 ini ada di dalam 4 kebenaran mulia, 4 kebenaran Arya. Nah, kita ini dikatakan satu makhluk sudah mengalami kelahiran ulang, ya,
menjalani kehidupan ulang di samsara ini, kelahiran ulang di roda samsara yang berputar ini, lahir mati, sudah tak terhingga jumlahnya. Ya, di dalam Dhamma dijelaskan demikian. Satu makhluk mengalami kelahiran ulang, kematian, kelahiran, kematian, itu sudah tak terhingga jumlahnya. Maka dikatakan awalnya satu makhluk itu dulunya jadi apa sudah sulit untuk ditemukan, nggak bisa lagi ditemukan. Dulunya sebagai apa itu sulit untuk ditelusuri, ya. Sehingga diumpamakan betapa sudah begitu lamanya, sudah begitu panjangnya satu makhluk itu mengalami kelahiran ulang, sehingga ada penjelasan kalau misalnya satu orang itu, ya, ketika dia lahir jadi manusia, setiap kali dia menangis, ya, kalau jadi manusia kan ada sedih, menangis. Kalau dia menangis, setiap kali kehidupannya sebagai manusia dia menangis, dikumpulkan air matanya, itu bisa mencapai 4 samudra yang luas. Bayangkan, dari satu makhluk ini mengalami kelahiran di alam manusia, dia menangis, bersedih. Setiap kali kelahiran itu dikumpulin air matanya, bisa mencapai 4 samudra, yang menandakan bahwa kelahiran ulang yang sudah tak terhingga. Nah, sekarang ibu bapak saudara-saudari, utamanya ibu-ibu ya, kalau menangis dalam kehidupan sekarang ini, air matanya dikumpulin, ada nggak satu gayung? Nggak ada ya, nggak sampai kali satu gayung ya. Bayangkan sampai 4 samudra, itu berarti kelahirannya banyak sekali, tak terhingga. Ya, itulah ya. Juga ada penjelasan dari satu makhluk ini, kalau dia mau mencari silsilah dulunya jadi apa, itu dari satu makhluk ini. Misalnya di dunia ini ada ranting-ranting, ada dahan-dahan, ada rerumputan, dikumpulkan, ditumpuk jadi satu, menjadi satu gunung yang menjulang tinggi. Kemudian selama 100 tahun sekali satu rumput ini dipindah, kemudian dipindah lagi sampai gunung ini pindah tempat. Gunung yang terdiri dari kumpulan dahan-dahan rerumputan itu nggak ketemu, ya, nggak ketemu awalnya itu, ya. Juga ada penjelasan kalau ada rumputan, dahan-dahan itu, ranting-ranting dikumpul menjadi satu gunung, kemudian dia mau tahu nih dulunya silsilahnya bagaimana. Diambil satu dari silsilah ibu ya. Ini ibu saya taruh. Ambil lagi satu. Ini nenek saya taruh lagi. Kemudian ini ibu dari nenek saya. Ambil lagi satu. Ini nenek dari nenek saya, terus begitu sampai pindah gunungnya, nggak ketemu silsilah awalnya, yang menandakan bahwa kelahiran satu makhluk itu sudah tak terhingga jumlahnya, ya. Itulah ya, kita ini dan akan terus mengalami kelahiran ulang, entah sampai kapan nggak tahu. Kalau kita nggak menjalankan ya 4 kebenaran Arya, kita akan terus mengalami. Kadang naik ke atas di alam surga, kadang jatuh ke bawah, ke alam-alam rendah. Nah, yang menjadi pertanyaan, kemana setelah kematian? Nah, ibu bapak saudara-saudari, kita sekarang sudah ada di alam manusia. Di alam manusia ini dijelaskan bahwa kita ada di alam yang tengah-tengah antara alam derita, yaitu
ada yang namanya alam neraka, ada alam binatang, ada alam peta. Nah, kemudian di atasnya ada alam dewa, alam surga. Manusia ini ada di tengah-tengah. Nah, kita sudah berada di tengah-tengah ini, kita bisa jatuh ke bawah, ke alam rendah, tapi juga bisa naik ke atas. Nah, kemana setelah kita ada di alam manusia ini akan dilahirkan? Menuju ke alam mana? Nah, ini tergantung dari perbuatan kita. Ya, di dalam Itiwutaka kelompok 3 ya dijelaskan bahwasanya ya sebagian besar makhluk-makhluk meninggal lahir di alam neraka itu karena kekuatan dari dosa, kebencian. Nah, kalau dia menjalani kehidupan di dunia ini penuh dengan kebencian, kemarahan terus-menerus, diulang-ulang, bahkan menjadi sudah berakar di dalamnya. Bahkan kadang-kala ada orang yang mengatakan, ya, sampai saya meninggal pun dia nggak akan saya maafkan. Wah, bila bencinya luar biasa itu orang. Hati-hati menyimpan kebencian kayak gitu. Sebagian besar makhluk-makhluk meninggal kemudian lahir di alam neraka karena kekuatan dari kebencian. Saat dia marah, saat dia benci, tiba-tiba jantungnya putus. Masuklah dia ke alam sana, ke alam neraka. Hati-hati dengan kebencian itu. Ibu, bapak, saudara-saudari, saat dikuasai kemarahan, kebencian, rasanya sejuk atau panas? Panas, ngerasain semua, berarti pernah merasakan kebencian. Ya, rasanya nggak nyaman, panas, ya kan? Seperti yang semalam juga saya sedikit katakan, ya. Ruangan sejuk, ruangan adem, tiba-tiba ada yang tidak disukai yang masuk, menjadi panas. Orang dikuasai dengan kebencian, kemarahan itu rasanya panas. Nah, kondisi yang cocok untuk batin yang panas itu alam mana? Alam neraka, maka dia akan mengalir ke sana. Hati-hati makanya. Jangan sampai menyimpan kebencian. Jangan sampai menyimpan kemarahan ini. Bahaya. Bisa jatuh ke alam neraka. Kemudian sebagian besar makhluk-makhluk ketika meninggal dia lahir di alam peta, di alam hantu, di alam setan. Hantu yang gentayangan, hantu yang kelaparan, kehausan. Itu karena kekuatan dari loba, keserakahan. Terus menerus ya batinnya ingin ya menguasai, ingin dipenuhi kesenangan-kesenangan indrianya. Terus menerus dikuasai oleh rasa lapar dan haus untuk sesuatu kesenangan indera, nggak pernah ada puasnya, menginginkan lagi, menginginkan lagi. Nah, ini orang dikuasai oleh loba. Karena kondisi batinnya yang seperti ini, orang yang nggak pernah puas, terus menerus dikuasai oleh nafsu-nafsu keinginan yang menginginkan lagi, tak pernah terpuaskan, maka alam yang cocok adalah alam peta. Karena di alam peta itu makhluk-makhluk penghuninya adalah makhluknya terus menerus kelaparan dan kehausan, terus menerus, tidak pernah terpuaskan. Karena ya dia terus mencari. Seperti itulah
Karena kondisi batin manusia yang diliputi dengan keserakahan ini, menginginkan lagi, tidak pernah terpuaskan, maka mengalirlah ke alam beta kalau dia meninggal. Yang cocok, yang sesuai. Nah, Ibu bapak saudara saudari, ya. Kemudian yang ketiga, sebagian besar makhluk-makhluk meninggal terlahir di alam binatang itu karena kekuatan dari moha, batin yang bodoh, batin yang gelap, batin yang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berguna, mana yang tidak berguna, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Dia tidak bisa membedakan itu. Itu orang yang dikuasai dengan moha, batin yang bodoh. Menganggap hal yang baik tidak perlu dilakukan. Ya, ngapain berbuat baik, gak ada gunanya. Kemudian dalam berbuat buruk, oh enggak apa-apa, berbuat buruk nggak apa-apa, toh nggak berakibat. Itu dikuasai oleh moha. Datang ke wihara PPD, oh ngapain duduk di bawah, capek, mendingan saya di rumah ngerumpi sama tetangga. Itu batin yang bodoh. Mendingan saya senang-senang, nyantai-nyantai di rumah daripada saya ke wihara. Nah, tidak ada gunanya ke wihara. Itu orang dikuasai batin yang bodoh. Nah, sebagian besar makhluk-makhluk ketika meninggal lahir menjadi binatang itu karena kekuatan dari moha, batin yang bodoh. Nah, hati-hati dengan tiga hal ini. Ada dosa, ada loba, ada moha. Salah satu menguasai batin kita saat itu kita meninggal, kita akan pindah ke alam yang sesuai, yang cocok. Nah, kalau di alam binatang kan habis makan, kenyang, dia tidur, nyantai-nyantai. Itu orang moha kan? Orang yang malas, ya, malas. Ya. Cocoknya di situ makanya orang yang moha, batinnya bodoh, orang yang malas, tidak mau berbuat baik. Nah, paling cocok ada di alam binatang ini. Nah, ibu bapak saudara saudari, coba sekarang dilihat ke dalam batinnya, sedang ada apa di sana? Adakah di antaranya dari salah satu ini? Adakah loba? Adakah dosa? Adakah moha? Bersih Bante, wah bagus. Di saat ini, kenapa? Karena ini sedang menyimak uraian dhamma, pastinya loba dosa moha itu nggak ada. Ya, seperti yang semalam saya katakan, di saat seseorang berbuat baik datang wihara, itu ada wirya. Di saat itu pengotor batinnya sedang dia singkirkan, yang ada dia kembangkan yang baik-baik. Sekarang ini kan kayak gitu kan? Tapi nggak tahu, ntar selangkah dua langkah keluar dari masalah, keluar dari tempat ini. Ya munculan lagi, berkembang lagi. Nah, ibu bapak saudara saudari, lalu bagaimana kalau kita ingin lahirnya ke alam yang naik, ke atas, ke alam surga? Nama alamnya surga, makhluknya disebut dewa. Kadang-kadang disebut juga alam dewa. Menyebut si nama makhluknya. Nah, untuk ke sana bukan mengembangkan yang tiga ini, bukan loba dosa moha, tapi yang dikembangkan ada 4 hal. Ini ada di dalam Anguttara Nikaya juga dijelaskan. Untuk kebahagiaan, untuk kesejahteraan di alam berikutnya, mencapai alam bahagia, alam surga, harus ada 4 hal yang harus dikembangkan, yaitu sada, sila, caga, dan panya. Hafal ya? Udah dijalanin belum? Ada sada, ada sila,
ada caga, ada panya. Nah, dengan kekuatan ini, ketika makhluk-makhluk itu meninggal bisa mencapai alam bahagia, ke alam surga. Nah, sada keyakinan utamanya kepada Tiratana, kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa mengembangkan sada kita agar menjadi kuat? Ya, sesungguhnya ibu bapak saudara-saudari, apa yang sedang dilakukan di sore hari ini? Datang ke wihara, melakukan puja bakti. Ya, minggu sore ini kan rutin ya, puja bakti rutin kan? Ya, datang ke wihara melakukan puja bakti di setiap minggu sore. Itu sebenarnya tujuannya salah satunya adalah untuk meningkatkan kualitas sada kita, keyakinan kita kepada Tiratana. Kenapa? Karena waktu kita melakukan puja bakti ini semua tertuju kepada Tiratana ini. Saat datang masuk ke ruangan Dhammasala bernamaskara 3 kali, siapa yang dituju? Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, nama Karapata itu kan untuk Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kalau itu kita lakukan dengan kesungguhan, nah itu bisa memperkuat sada kita, keyakinan kita. Kemudian membacakan 3 perlindungan. Berlindungnya kepada siapa? Tiratana. Berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Saat melakukan puja bakti biasanya itu perenungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha itu nggak pernah ketinggalan. Baca Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Itu sesungguhnya 3 objek ini, 3 objek bawana. Dijelaskan kalau seseorang itu meditasi, objeknya salah satu dari Buddha Nusati atau Dhamma Nusati atau Sangha Nusati, salah satu saja digunakan untuk objek, itu tujuannya adalah untuk memperkuat sada, keyakinan. Jadi semuanya itu tertuju kepada Tiratana. Apalagi saat membaca Saca Kirya Gata, ya, bahkan tekad itu menyatakan tiada perlindungan lain bagiku selain Buddha, Dhamma, dan Sangha. Apakah mengucapkannya asal hanya keluar dari mulut, dalam hatinya enggak? Wah, enggak boleh begitu. Apa yang kita keluarkan dari mulut ini harus benar-benar dari dasar hati kita. Keyakinan kita akan kokoh kuat menyatakan bahwa tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddha lah sesungguhnya pelindungku nan luhur. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhamma lah sesungguhnya pelindungku nan luhur. Tiada perlindungan lain bagiku, Sangha lah sesungguhnya pelindungku nan luhur. Kalau itu diucapkan dengan kesungguhan hati, pulang kemudian tetap dijaga terus umur hidup, tidak ada yang pemuda-pemudi ini nyebrang, pindah, ya, hanya karena pasangannya berbeda agama, demi cintanya yang begitu berat, aku rela meninggalkan keyakinanku demi mengejar seonggok tulang yang dibalut dengan daging, kemudian dibalut lagi dengan kulit. Keyakinannya dia korbankan. Berarti kan waktu puja baktinya asal-asalan, enggak tumbuh sadanya keyakinannya, ya. Kalau benar-benar dari dasar hati diucapkan, wah, tiada perlindungan lain bagiku, ya, masa saya harus berlindung kepada pasangan hidup? Pindah keyakinan, bahaya itu, ya. Ini cara memperkuat sada keyakinan kita, ya, dengan salah satunya dengan puja bakti dengan kesungguhan. Ini kondisi untuk mencapai alam bahagia, sada sila kemoralan. Seperti bagaimana melatih sila, seperti yang sudah kemarin juga terakhir ada pertanyaan itu, jawaban saya itu menjelaskan tentang praktek sila. Nah, seperti itulah. Coba dijaga silanya itu dari bangun tidur, saat duduk, ya, di tempat tidur bertekad hari ini saya akan menjaga 5 sila, terus dijaga sampai berbaring lagi di tempat yang sama.
bisa berhasil, wah luar biasa. Kemudian hari berikutnya diulang lagi, tekad lagi, sampai 1 minggu bisa menjaga, 1 bulan bisa menjaga, bahkan 1 tahun, bahkan seumur hidup bisa dijaga 5 sila ini. Nah itu pengkondisi lahir di alam bahagia. Silena sugating yanti. Dengan sila yang dipraktekkan, dengan sila yang dijalankan, bisa mengkondisikan lahir di alam bahagia, di alam surga. Kemudian yang harus dikembangkan adalah jaga kedermawanan. Nah, bagaimana jaga ini bisa berkembang? Tentu enggak serta-merta dia muncul. Karena batin kita itu perlu ditempa, perlu dilatih. Jaga ini bisa muncul, kedermawanan itu bisa muncul dengan berlatih memberi, berlatih berdana. Kalau nggak pernah dilatih, nggak bakalan bisa muncul kedermawanan itu, ya. Jadi seperti menempa besi untuk dijadikan pedang, untuk dijadikan senjata tajam, itu harus berulang-ulang dibakar, dipukul, ya kan? Sampai jadi bisa tajam. Sama juga kalau kita praktek dhamma ingin memperoleh jaga ini, harus ditempa, diulanglah berdana itu. Sering memberi. Nah, kita mulai dari yang kecil dulu. Ya, berlatih berdana. Dari hal yang kecil, yang kalau kita lepas rasanya plong, tahu plong? Nggak ada embel-embel lagi, nggak ada rasa ingin dipuji, nggak ada rasa ingin balasan segala macam, tanpa pamrih. Dari nilai yang segitu, yang kalau kita keluarkan itu rasanya bebas batin ini, plong rasanya. Misalnya, Bante, kalau saya itu berdana 5.000 masuk ke kotak dana rasanya plong, bebas, nggak ada pengen dipuji, nggak ada mengharapkan sesuatu. Kalau memang senilai itu bisa dilepas dengan rasa itu, dilatih dari senilai itu, dilatih lagi, besok dilatih lagi. Oh, ternyata saya senilai ini sudah bisa plong, tingkatkan lagi nilainya, tingkatkan lagi. Nanti berdana besar pun udah rasanya plong, bebas, nggak ada pamrih, nggak mengharapkan imbalan. Itu menempa batin agar jaga ini bisa ada di dalam batin kita. Harus diulang sering-sering. Nah, ini pengkondisi lahir di alam bahagia. Kalau membaca Tipitaka bagian dari Kudaka Nikaya, ada satu kitab yang namanya disebut ya Wimanawatu. Nah, di sana itu ada cerita-cerita orang-orang yang lahir di alam surga jadi dewa. Itu banyak cerita tentang dari hasil berdana. Tapi memang berdananya berkualitas, ya. Dia pemilik sila yang bagus, kemudian berdananya juga sesuai dengan yang dibutuhkan oleh yang akan dia berikan. Si penerima dana pun silanya bagus, ya, sehingga terkondisi bisa lahir di alam bahagia, di alam surga, jadi dewa, punya istana. Nah, ini kalau ingin lahirnya di alam bahagia, pengkondisinya dari 4 ini salah satunya jaga kedermawanan harus ditingkatkan. Dan yang terakhir, panya, kebijaksanaan. Nah, bagaimana memunculkan panya? Ada yang dikatakan panya yang paling dasar disebut sutta maya panya. Seperti sekarang ini, belajar dhamma, teori dhamma, mendengarkan dhamma. Saat ini sedang membuat panyanya berkembang. Panya yang berkembang melalui mendengar dhamma yang disebut sutta maya panya. Nah, ini cara-cara
mengkondisikan ya agar kualitas batin kita itu terus meningkat dari sada, sila, jaga, panya. Bagaimana cara mengembangkannya, bagaimana cara melatihnya, sudah dijelaskan. Paham kan? Paham saat ini. Ya. Nah, ibu bapak saudara-saudari, ya, sesungguhnya walaupun misalnya kita meninggal lahir di alam dewa, ya, di alam surga jadi dewa, di sana pun walaupun dikatakan usianya panjang, tapi tetap saja akan meninggal juga, selesai juga, meninggal lahir lagi, bahkan dari alam dewa, ya, jadi dewa itu bisa meninggal, bisa jatuh ke bawah, bisa jatuh apa namanya ke alam rendah, nggak transit di alam manusia lagi, langsung ke bawah juga bisa. Kalau kekuatan karma baiknya habis, kemudian kekuatan karma buruknya yang ada di situ bisa jatuh langsung ke bawah, nggak dari alam dewa ke alam manusia dulu. Karena kalau menurut tingkatannya kan sebelum ke alam bawah kan ke alam manusia. Nah, tapi nggak berarti kalau meninggal di alam dewa nanti akan jadi manusia dulu, nggak, bisa jadi langsung ke bawah. Karena kekuatan dari karma buruknya itu, kekuatan karma baiknya habis, kekuatan karma buruknya lebih kuat, nah bisa jatuh ke alam rendah. Nah, di alam dewa pun nggak akan selamanya akan meninggal. Nah, sekarang saya sedikit menjelaskan tentang di alam dewa itu. Apa sih yang menyebabkan dewa itu bisa meninggal? Nah, ini ada di dalam kitab ulasan ya. Kalau di suta-suta nggak ada di dalam kitab ulasan. Ada 4 hal yang menyebabkan dewa itu meninggal. Ya, yang pertama, dewanya sudah mencapai usia rata-rata di alam dewa. Jadi jatah hidupnya sebagai makhluk di alam dewa itu usianya sudah dia sampai rata-rata itu, maka dia juga harus meninggal, sama seperti alam manusia juga. Ya, ada alam manusia itu kan kalau udah mencapai usia rata-rata ya harus meninggal juga, ya kan? Di alam dewa juga sama. Nah, kalau misalnya dia udah sampai 500 tahun surgawi, ya udah, yang surga tingkat pertama itu ya dia meninggal. Nah, yang kedua, nah, bahkan kadang-kadang nggak mencapai usia rata-rata, bisa saja meninggal. Yaitu kalau kekuatan karma baiknya, ya, sebagai pengkondisi untuk tinggal di alam dewa sudah habis. Jadi dia kan punya kekuatan karma baik, lahir di alam dewa. Nah, itu juga ada kekuatannya. Kalau memang apa namanya kekuatannya sedikit, ya sebentar tinggal di sana. Nggak sampai 500 tahun surgawi, karena kekuatan karma baiknya nggak mendukung untuk ke sana. Nah, sama di alam manusia juga kan ada yang usianya pendek. Nah, itu salah satu karena kekuatan karma baiknya sebagai manusia itu habis. Nah, kemudian yang ketiga, ya, dijelaskan bahwa dewa ini bisa meninggal karena nggak makan. Lupa makan. Kok di sana lupa makan? Iya, jadi dijelaskan bahwa di alam dewa itu penuh dengan kesenangan-kesenangan yang luar biasa. Ya. Banyak sekali kesenangan-kesenangan. Sampai-sampai dia menikmati kesenangan itu dia lupa makan, kondisi badannya ngedrop. Kalau dalam manusia ngedrop, lemah, akhirnya meninggal. Karena lupa makan. Bisa meninggal di alam dewa. Ya. Di alam manusia kadang-kala ada orang yang terbuai oleh kesenangan-kesenangan, juga lupa makan, bisa meninggal. Pernah dengar cerita orang yang mabuk judi, sehari 2 hari terus judi nggak makan, akhirnya mati di tempat judi. Kenapa? Karena kesenangan inderanya itu dia lupa makan. Ternyata di alam dewa seperti itu juga, menikmati kesenangan-kesenangan indera, lupa makan, dia bisa meninggal. Ya, pernah dengar cerita ada orang yang mabuk game, main game, lupa makan, mati di tempat game,
Ada cerita kan? Nah itu karena kekuatan dari kesenangan indera yang mengikat dia, lupa makan, kondisi badannya jadi lemah. Sama seperti itu, ya. Di alam dewa pun demikian, karena dia terus menerus dengan kesenangan-kesenangan di sana lupa makan. Yang keempat, dewa ini bisa meninggal dari alam dewa, jatuhlah ke alam rendah. Itu kalau batinnya dikuasai kebencian. Ketika dewa itu dikuasai dengan, dia punya kesadaran dikuasai dengan kemarahan, kebencian, dia bisa meninggal, jatuh ke alam rendah. Nah, itu 4 hal penyebab dewa meninggal. Nah, dan juga dijelaskan ternyata kalau dewa itu mau meninggal itu ada tanda-tandanya. Nah, ada tanda-tandanya. Ibu bapak saudara-saudari mau tahu tanda-tandanya dewa mau meninggal? Yang pertama, dewa akan meninggal itu bila dia kan punya bunga-bunga yang dia rangkai, dia buat kalung. Kalau bunga-bunga itu sudah layu, mulai layu, nah itu tanda-tanda dewa itu akan meninggal dari alam dewa. Nah biasanya kalau para dewa yang yang tinggal di sana lebih lama melihat ada temannya ini ada tanda-tanda ini yang menandakan akan meninggal, nanti dewa yang masih tinggal di sana lebih lama itu akan memberi nasihat kepada dewa yang akan meninggal. Nanti nasihatnya di akhir ya, selesai ini ya, setelah tanda-tanda setelah tanda-tanda dewa yang akan meninggal, apa nasihatnya? Nah, kemudian yang kedua, tanda-tanda dewa itu akan meninggal. Nah, dia punya pakaiannya kotor dan kusut. Biasanya dia punya pakaian dewa itu bercahaya, bersih, ya, bagus. Nah, kalau sudah di sana ada tanda-tanda kotor, kusut, nah, dewa itu tanda-tanda akan pergi dari alam dewa, akan meninggal. Ya. Kemudian yang ketiga, dewa itu tidak pernah keluar keringat. Nah, ketika dari ketiaknya udah ada keluar keringat, itu tanda-tanda dia akan meninggal. Awalnya dia punya fisik nggak pernah keringetan. Kalau sudah ada dari bagian tubuhnya sudah ada keluar keringat, nah itu tanda-tanda dia akan meninggal. Nah, ibu bapak saudara-saudari ada yang keringetan? Hati-hati, itu tandanya kepanasan. Ya, nah, dewa kalau udah keringetan itu tanda-tanda dia akan meninggal. Kemudian kalau tadi bajunya yang bersih, bercahaya, kotor, kemudian sudah terlihat kusut. Nah, sekarang tubuhnya bercahaya. Nah, kalau cahaya tubuhnya sudah meredup, nah itu juga tanda-tanda dewa ini akan meninggal. Dan yang terakhir, yang kelima, ya, dewa ini biasanya kalau mau meninggal itu sudah nggak betah tinggal di istananya, itu udah nggak betah, udah nggak nyaman. Nah ini kalau ibu-ibu masih betah kan di rumah? Ini dewa kalau mau meninggal itu udah nggak betah tinggal di istananya. Nah ini 5 tanda-tandanya. Nah biasanya kalau udah ada tanda-tanda seperti ini, dewa yang masih lama tinggal di sana akan memberi nasihat kepada dewa yang akan meninggal ini. Apa nasihatnya? Nasihatnya adalah pergilah ke tempat tujuan yang baik. Ya. Perolehlah hal yang patut untuk diperoleh di sana. Dan kokohkan yang patut diperoleh itu. Itu pesannya. Disuruh pergi ke tempat tujuan yang baik. Apa tujuan yang baik setelah dari alam dewa? Ternyata dalam penjelasan kitab ulasan itu, ketujuan yang baik itu, tempat tujuan yang baik itu ternyata adalah alam manusia.
Jadi dari alam dewa dinasihatin suruh lahirin di alam manusia, di alam kita. Luar biasa ternyata alam manusia. Disuruh ke alam manusia, kemudian perolehlah sesuatu yang patut diperoleh apa? Ternyata adalah sada, keyakinan kepada Tiratana, dan kokohkan. Artinya dia disuruh berlatih untuk memperkokoh sada itu. Nah, kemungkinan besar ibu, bapak, saudara-saudari kita semua ini dari alam sana yang sudah dapatkan nasihat dari para dewa suruh ke sini, ke alam manusia. Ternyata kita berhasil ya. Nah, sekarang kita disuruh memperkokoh apa yang sudah kita dapat, yaitu sada kita. Keyakinan kita kepada Tiratana ini harus diperkokoh. Luar biasa kita. Ternyata kita ini mendengarkan nasihat senior kita yang ada di sana di alam dewa. Disuruh ke alam manusia. Kenapa di alam manusia inilah tempatnya bisa mengembangkan kebajikan? Ya, di alam manusia inilah sesungguhnya alam yang cocok bisa mengembangkan kebajikan. Kalau di alam dewa hanya menikmati kesenangan-kesenangan, sulit untuk berbuat baik. Apalagi kalau jatuh ke alam rendah, di sana hanya menikmati juga, menikmati buah kama buruk, nggak bisa berbuat baik. Maka kalau di alam manusia ini sesungguhnya alam yang luar biasa. Di alam ini kita bisa mengembangkan kebajikan. Di alam ini kita bisa keluar dari roda samsara. Kenapa? Karena Dhamma masih eksis, masih ada. Ajaran Sang Buddha, 4 kebenaran Arya masih ada. Di alam manusia ini kita bisa keluar dari roda samsara, kelahiran ulang. Kita sudah berada di alam yang baik, alam tujuan daripada para dewa. Jangan disia-siakan ya, digunakan dengan sebaik-baiknya. Kadang-kala kalau ibu bapak saudara-saudari menghadiri tempat pemakaman ya, di rumah duka, semoga mendiang terlahir di alam bahagia, di alam surga. Sudah di alam dewa, sono kembali ke alam manusia. Di alam manusia meninggal, semoga terlahir di alam dewa. Di alam dewa mau meninggal, semoga terlahir di alam manusia. Lah, suruh bolak-balik. Jadi seperti itulah. Kenapa? Karena 4 kebenaran Aryanya nggak dijalankan, jadi cuma bolak-balik. Ya. Kalau 4 kebenaran Arya dijalankan ya udah, putus roda samsara ini, keluar dari roda samsara. Kita mencapai kebebasan. Nah, ibu bapak saudara-saudari, kembali diingatkan seperti di awal, 3 jenis orang. Ini sebagai penutup ya. Jadilah orang yang nomor 3. Uraian Dhamma sudah dijelaskan dari awal disimak, dari pertengahan disimak, sampai akhir sekarang disimak. Jangan seperti orang yang nomor 2, berhamburan itu pangkuannya, dibawa pulang. Udah mengerti, ini loh jalan yang menuju ke alam rendah kalau saya lakukan ini. Ini jalan menuju ke alam yang bahagia. Gunakanlah jalan yang menuju ke alam bahagia itu. Jangan salah jalan ya. Dhamma yang sudah didengar saat ini dibawa pulang, dijadikan pegangan hidup. Ya, semoga semuanya jadi orang yang jenis nomor 3. Ya, semoga Dhamma ini bermanfaat. Akhir kata, ada pertanyaan dulu atau enggak? Enggak usah ya? Masih mau bertanya? Ya udah. Kalau memang mau bertanya saya kasih kesempatan untuk akhirnya. Tadinya saya mau tutup dengan sampai sata. Ya sudah, kalau memang mau ada pertanyaan. Sampai jam berapa? Sampai jam 7. Kan mulainya aja 4:30.
Jam 6 lah Bante, setengah jam. Iya. Iya. Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Puan Demi Bante, Bante izin bertanya seputaran tentang kematian Bante. Saya pernah membaca sebuah buku, dikatakan ketika kita ingin meninggal itu ingatan terakhir itu sangat berpengaruh dengan ke alam mana yang akan kita terlahir. Nah, pertanyaannya Bante, ini kan tadi sudah dikasih tips nih untuk mau memilih ke alam yang mana, alam yang baik atau alam yang buruk. Nah, ketika kita sudah memilih ingin terlahir di alam bahagia, terkadang kita melupakan ingatan terakhir yang contoh yang pernah saya baca, ketika kita meninggal, kita mengingat-ingat kembali kita pernah berbuat baik, kita pernah berdana kepada biku sangga segala macam. Terkadang ketika kita akan menjelang kematian, kita takut Bante. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa memunculkan ingatan-ingatan yang baik itu ketika dalam kepanikan itu Bante? Emang mau Kasih, kapan Bante. jalannya? Baik Ibu Bapak Saudara-saudari, memang ada satu penjelasannya dalam ulasan bahwasanya kondisi nimitta atau yang dikatakan gambaran atau bayang-bayang menjelang kematian. Nah, apa bayang-bayangnya, apa nimittanya, apa gambarannya itu di saat dia akan meninggal. Nah, disitulah yang membuat kondisi dia akan lahir. Kalau dalam nimittanya gambaran batinnya baik, ya biasanya dia seperti melihat istana yang megah atau taman-taman bunga yang indah, kolam-kolam teratai, kolam-kolam yang sejuk airnya, pokoknya hal-hal yang menyejukkan. Nah, itu nimitta yang bagus. Nah, itu yang menandakan bahwa dia akan lahir dalam bahagia. Dan biasanya karena nimittanya bagus, ya, yaitu gambaran menjelang meninggalnya bagus, maka ketika dia meninggal itu wajahnya juga bagus, tidak menyeramkan, ya. Kadang terlihat seperti tersenyum, ya. Kadang ya tersenyum seperti layaknya orang sedang tidur gitu. Berarti dia punya nimitta bagus, ya. Tapi kalau dia punya nimitta yang buruk, nah biasanya itu gambarannya itu berupa kadang-kala dia melihat kobaran-kobaran api, kadang dia melihat suasana yang gelap pekat, gelap sekali, mencekam, menakutkan, ya. Kadang-kala dia melihat kilatan-kilatan senjata tajam. Ini biasanya bagi seorang yang apa istilahnya pekerjaannya adalah berburu, pekerjaannya adalah jagal. Nah, itu biasanya nimittanya melihat senjata-senjata yang berkilauan yang mengerikan, itu yang mengarah kepada dia. Nah, gitu. Kalau nimittanya itu akan membuat dia jatuh ke alam rendah, ke alam sengsara. Tapi biasanya kalau misalnya orang yang meninggal ke alam rendah itu juga saat meninggal itu wajahnya itu akan terlihat juga nggak enak dilihat, mengerikan. Tapi kalau di zaman sekarang itu walaupun saat meninggal itu mulutnya terbuka, nanti sama penghias jenazah itu diatur, dirapikan, dipijit-pijit, dirapikan gitu. Kemudian didekor sehingga, wih kok wajahnya bagus ya, sedang tersenyum. Tapi kan kita tidak tahu momen saat meninggalnya itu sesungguhnya yang bisa kelihatan. Tapi kalau sudah ada di peti jenazah, udah dihias, sudah didekor, terlihat bagus, ya kita juga nggak bisa membedakan. Tapi di saat dia meninggalnya itu, ya, karena sekarang ini udah ahli dekor wajah mayat itu menjadi indah, ya kan? Nah,
Terus yang menjadi pertanyaan, bagaimana agar menjelang meninggal ini dapat nimitta yang bagus, tidak ketakutan. Ya, itu memang harus dikondisikan. Jangan berpikir, oh katanya kalau menjelang meninggal saya harus punya nimitta yang bagus, maka saya akan lahir di alam yang bahagia. Oh nanti kalau mau meninggal aja, nah saya harus mengingat kebaikan saya, tapi sehari-harinya melakukan hal-hal yang buruk. Nah, nanti kalau mau meninggal aja saya sudah melakukan satu perbuatan yang baik, nanti saya akan kenang. Nggak semudah itu. Nggak semudah itu, karena kondisi kebiasaan ini membentuk, dan itu bisa yang lebih dominan muncul kalau udah kebiasaan berbuat buruk. Maka agar tidak takut, kita harus membiasakan berbuat baik. Kita terbiasa dengan baca parita, sering baca parita, senang berdana. Itu kondisi yang menjadi satu kebiasaan. Karena kita terbiasa dengan kebajikan itu, nanti kita akan mudah memunculkan itu hadir di saat menjelang meninggal. Tapi kalau jarang-jarang, yang justru malah yang lebih banyak yang buruk-buruk, mau menghadirkan yang baik, nggak akan mudah. Nggak akan mudah. Maka diperlukan kebiasaan itu. Ya, kebiasaan. Kalau mau dibahas satu pertanyaan ini cukup, nanti saya akan uraikan lagi. Ya, satu pertanyaan cukup, saya akan jelaskan lagi yang lebih rinci. Kenapa orang takut menghadapi kematian? Kenapa orang tidak takut menghadapi kematian? Jadi sampai jam 6 selesai, nggak ada pertanyaan yang baru. Gitu aja ya? Ya sudah. Nah, ini pertanyaan satu lah, ini ada yang mau nambah juga. Oh, jadi untuk itu aja, kalau memang ini singkatnya seperti itu. Biasakan berbuat baik. Kebiasaan berbuat baik ini akan mudah hadir ya. Di saat menjelang meninggal itu akan hadir dia kalau kita mengkondisikannya. Sering-seringlah berbuat baik ya. Oke. Namaste Bante. Bante tadi Bante jelaskan ciri-ciri dewa yang mau meninggal. Bante belum jelaskan ciri-ciri manusia yang mau meninggal, Bante. Jadi biar kami yang tua-tua ini siap-siap, Bante. Terus ya. Pertanyaan kedua, Bante. Bante, kita tahu bahwa agama Buddha itu tidak pernah menjanjikan surga setelah kematian. Tapi di agama lain, Bante, di tetangga kita itu menjanjikan itu, Bante. Sehingga mungkin ini salah satu yang membuat agama kita tidak begitu diminati, Bante, di dunia ini. Terima kasih, Bante. Ada alam surga. Ini harus memahami Dhamma dengan keseluruhan. Cuma di alam surga nggak abadi, akan meninggal lagi. Kalau di ajaran agama lain selama-lamanya di sana, ya kan? Tapi di dalam agama Buddha ada yang namanya surga. Surga dalam agama Buddha itu malah ada 6 tingkat. Kok ada 6 tingkat? Banyak sekali. Ya karena perbuatan baik manusia, perbuatan baik makhluk-makhluk itu kan beda-beda. Kalau surganya satu, ngapain banyak-banyak berbuat baik? Yang berbuat baik sedikit, udah mau menjelang meninggal baru dia awalnya dia melakukan hal-hal yang buruk, setelah mau meninggal dia masuk surga dengan orang yang dari kecil berbuat baik terus sampai dia meninggal. Surganya satu sama, ngapain? Surga dalam agama Buddha itu ada 6 ya. Itu sesuai dengan kualitas kebajikannya ya. Jadi adil, yang kebajikannya sedikit ya jatuhlah di alam surga yang rendah lah. Masa mau yang tinggi? Nah itulah, di dalam agama Buddha ya ada surga, cuma ya sesungguhnya kalau memang mau dicocok-cocokin ya Pak ya, yakinlah sama ini nanti kamu akan dibawa di sisinya ke alam sana. Sisi yang keberapa enggak tahu ya, karena udah banyak sekali ya. Atau di pangkuan yang tersusun keberapa enggak tahu juga ya kan. Kemudian sesungguhnya kalau mau dirujuk ke situ, dia disuruh yakin kepada Tuhannya. Dengan yakin kepada Tuhannya, dia bisa lahir di alam surga. Kalau mau dikait-kaitkan ya sama di dalam agama Buddha, kalau hanya untuk mencapai alam surga, sada keyakinan kepada Tiratana juga bisa
mencapai alam surga? Yakin, karena ada ceritanya. Ya, cerita mata kundali pernah dengar? Karena kekuatan keyakinan. Seumur hidupnya nggak pernah berbuat baik karena orang tuanya juga nggak pernah membimbing. Bahkan orang tuanya sangat kikir, dia punya pandangan bahwa memberi itu adalah mengurangi harta, maka nggak pernah memberi. Anaknya pun nggak pernah dididik. Nah, anaknya ini sakit keras, saat mau meninggal, dia nggak punya bekal kebajikan sama sekali, nggak ada kebajikannya. Tetapi kemudian di momen saat itu, Sang Buddha dengan Buddha Caku, mata Budanya, beliau melihat seisi dunia, mana makhluk-makhluk yang butuh pertolongan beliau. Nah, di saat beliau melihat seisi dunia dengan kekuatan mata batin Buddha, beliau melihat sosok mata kundali yang sedang sekarat ini. Kalau nggak dibantu, mata kundali ini bisa jatuh ke alam rendah. Nah, karena cinta kasih dan kasih sayangnya kepada mata kundali dan juga manfaat besar setelah kejadian itu, nanti ada cerita berikutnya, banyak orang yang memiliki keyakinan kepada Buddha ini di balik dari kejadian yang akan dialami oleh mata kundali ini. Maka dengan mengetahui hal itu, maka Sang Buddha membuat sosoknya, ya, bayangan beliau terlihat oleh mata kundali yang sedang sekarat. Saat itu mata kundali yang sedang sekarat melihat sosok Sang Buddha yang bercahaya, muncul sadanya keyakinannya, oh itu sama Sang Buddha. Luar biasa, muncul sadanya saat itu kepada Sang Buddha. Saat itu dia meninggal, lahir di alam surga, jadi dewa. Nah, kalau mau merujuk nyocok-nyocokin, ya ada di dalam agama Buddha juga cerita seperti itu. Berkat kekuatan dari sada keyakinan bisa lahir di alam surga, jadi dewa. Cuma yang perlu digarisbawahi juga, di sana nggak selama-lamanya kalau di dalam ajaran Buddha. Di sana juga akan meninggal lagi, walaupun usianya panjang. Karena usianya panjang itu sehingga makhluk-makhluk yang ada lahir di alam sana, bahkan kalau di alam Brahma itu jauh lebih lama lagi. Sampai bumi ini hancur, muncul lagi bumi yang baru, beberapa bumi hancur, dia masih tetap ada di alam itu, sehingga punya pandangan keliru bahwa ini kekal, ini abadi. Nah, itu yang membuat makhluk ini nggak bakalan keluar dari roda samsara, karena punya pemikiran, dia itu kekal di sana, dia abadi. Padahal itu adalah harus dipotong pemahaman itu. Nah, karena kelamaannya tinggal di sana merasa dia abadi, sehingga dia merasa kekal, padahal itu akan jatuh juga. Nah, itu dalam ajaran Sang Buddha. Kalau mau dikait-kaitkan, kekuatan dari sada keyakinan itu juga bisa mencapai alam surga, jadi dewa. Nah, Bapak nanti promosi ya. Oh ya, di alam dewa di agama Buddha juga ada bisa mencapai alam surga itu lewat sada keyakinan kepada Tiratana. Ada referensinya. Dhammapada kata itu cerita mata kundali. Ya, ceritain lah Bapak mana-mana biar semua orang tertarik. Ya, udah. Terus tadi pertanyaannya yang kedua apa tadi? Oh iya, wah tanda-tandanya bagaimana ya? Secara ini ya, tanda-tanda dari orang meninggal nggak seperti dalam ulasan yang tadi dijelaskan untuk makhluk dewa. Memang di dalam ulasan saya juga belum menemukan tanda-tanda orang mau meninggal, cuma ada perumpamaan ya, perumpamaan dari kematian manusia itu. Mungkin pernah dengar, yaitu yang diibaratkan lampu minyak. Lampu minyak itu bisa padam karena 4 hal. Yang pertama yaitu dia punya sumbunya habis, minyaknya masih ada. Nah, yang kedua, minyaknya habis, sumbunya masih panjang. Yang ketiga, berbarengan, sumbu sama minyaknya sama-sama habis. Yang keempat, sumbu sama minyaknya masih ada tetapi bisa padam karena apa? Ketiup angin yang kencang. Nah, seperti itulah manusia bisa meninggal yang pertama karena sumbunya habis, artinya
usia rata-ratanya sudah dicapai, walaupun benih kama kekuatannya ini, minyak ini adalah kama kekuatan sebagai pendukung di alam manusia masih ada, tapi dia usianya sudah mencapai usia rata-rata, dia meninggal. Padahal dia punya kekuatan kama sebagai manusia masih ada. Nah biasanya kalau yang kayak gini, dia meninggal, lahir lagi nanti di dalam kandungan jadi manusia lagi, karena kekuatan sebagai manusianya masih ada. Tapi usia manusianya kan udah nggak bisa melampaui lagi. Ya, kalau misalnya dikasih bonusnya udah terlalu banyak. Usia 75 dia udah umur 90, fisiknya aja udah lemah. Ya, udah nggak kuat lagi. Nah, itu tanda-tandanya ya Pak kalau sudah tua ya. Terus yang kedua, ya, sumbunya masih panjang, tapi minyaknya habis. Nah ini agak sulit untuk diketahui, yaitu usia rata-ratanya belum dicapai, tapi dia kekuatan kamanya sebagai manusia habis. Jadi mengukur kekuatan dia sebagai manusia itu, kama kekuatan sebagai manusia itu kita juga nggak bisa tahu seberapa banyak lagi dia punya kekuatan kama yang mendukung dia jadi manusia. Nah walaupun usianya belum mencapai, kadang-kadang kan masih muda dia sudah meninggal, itu bisa jadi karena kekuatan kamanya sebagai manusia habis, dia bisa meninggal. Nah kalau yang ketiga ini bareng, usia rata-rata sebagai manusianya sudah dia capai, kekuatan kekuatan kama sebagai manusianya juga sudah habis. Nah di saat itu dia meninggal. Yang keempat ini, yang membuat kita kadangkala bertanya-tanya. Ya, ini karena ada juga kekuatan dari kama buruk pemotong. Kita juga nggak tahu kehidupan lalu pernah melakukan kama berat yang bisa memotong kehidupan sebagai manusia. Jadi seperti lampu minyak, masih ada minyaknya, masih banyak, sumbunya masih panjang, tapi bisa padam karena ketiup angin. Nah ini biasanya orang yang dibilang kok dia usianya masih muda, belum mencapai usia rata-rata. Ternyata kekuatan kamanya sebagai manusia pun sesungguhnya masih ada, tetapi dia punya kekuatan kama buruk pemotong yang memotong kehidupan dia sehingga dia meninggal. Nah ini biasanya meninggal karena kecelakaan, karena musibah, karena ada gempa, karena ada kebakaran. Nah itu kama buruk yang berat memotong kehidupan dia. Kalau misalnya kayak gitu kan kita sulit, usianya masih muda, kekuatan kamanya masih banyak, tapi naik pesawatnya jatuh masuk ke dalam laut, itu kecelakaan. Itu ada kekuatan kama buruk pemotong di situ yang menyebabkan dia harus meninggal. Nah kalau yang kayak gitu gimana kita tahu tanda-tandanya Pak? Kalau misalnya naik pesawat kita nggak tahu, katanya pesawatnya masuk ke dalam hutan. Nah itu nggak bisa ada tanda-tanda. Tapi memang kadang-kala kalau orang yang peka dalam kehidupan sehari-hari di keluarganya, itu kadang-kala ada jadi tanda-tanda, ya. Ini kok kebiasaannya begini, kok jadi begini gitu. Kadang-kala mau pergi-pergian titip pesen, tapi jangan dianggap semua begitu. Entar saudaranya mau pesen, wah jangan lagi. Jadi jangan dianggap benar juga. Itu kan hanya dikait-kaitkan. Setelah dia mau mau pergi, pamitannya itu kok lain, kok keadaannya kayak gini. Oh pantas dia pergi, tidak akan kembali untuk selama-lamanya. Tapi jangan dikait-kaitin ya. Ntar saudaranya mau pergi, wah jangan. Itu pikiran buruk. Ya jadi seperti itu Pak ya. Nggak ada istilahnya yang mengulas tentang tanda-tanda kematian, tanda-tanda manusia akan meninggal. Cuma yang dicontohkan menjadi 4 jenis pelita itu. Oh iya bisa itu juga. Itu kan biasanya karena penyakit Pak. Karena penyakit itu. Udah nggak ada gairah hidup ya, betul. Kalau Bapak kan badannya besar masih doyan makan kan? Masih jauh berarti ya, masih panjang. Oh diet, udah diet aja kayak gitu. Apalagi nggak diet. Maaf Pak ya, nggak ngebully, nggak guyon Pak ya. Nggak, saya tahu karakter Bapak ini senang dibecandain, maka saya berani ngomong seperti kayak gini, ya. Karena besok kan nganterin saya. Kalau marah nanti saya nggak ada yang nganter besok.
Ya cukup ya, udah jam 6. Ya kelamaan ntar kecapean udah duduk di bawah. Masih seneng aja. Masih 2 menit Bante, 2 menit. Ya satu lagi kalau ada dah ya. Iya. Bonus ya, bonus. Bonus satu orang lagi. di belakang yang di kursi. Selamat sore Bante, mau tanya, tadi kan Bante ada bilang kalau kita terlahir nanti di 3 alam di bawah manusia dan 1 alam di alam dewa. Yang saya tanya adalah, apakah alam-alam tersebut hanya berlaku untuk umat Buddha saja? Terima kasih. Apapun agamanya, apapun jenis makhluknya. Jadi bukan hanya manusia, ya bisa binatang, bisa peta juga, bisa makhluk dewa, juga bisa makhluk di alam neraka, ya semua itu ke situ. Dari alam neraka meninggal bisa jadi tetap lagi di situ. Dari alam binatang ke binatang lagi. Kemudian dari alam peta ke peta. Memang ada penjelasan juga betapa sulitnya lahir jadi manusia kalau sudah jatuh ke alam rendah itu, ya. Kalau kita sudah ada di alam yang rendah itu, ada di alam neraka, di alam peta, di alam binatang, kalau udah ada di situ mau naik lagi jadi manusia itu sangat sulit, bagaikan seseorang yang melemparkan satu buah kayu yang tengahnya bolong dilempar ke samudra luas, di mana kayu ini terombang-ambing oleh gelombang, oleh ombak, nggak menentu. Di dalam dasar samudra itu hiduplah kura-kura yang buta yang muncul ke permukaan laut 1 kali setiap 100 tahun. Kura-kura ini harus, ya, ketika memunculkan kepalanya harus tepat ada di lingkaran kayu yang terombang-ambing oleh gelombang. Bayangkan, sulit sekali kan? Nah, tapi Sang Buddha katakan itu jauh lebih mudah ketimbang kalau sudah lahir di alam rendah untuk naik jadi manusia. Jadi kalau sudah di alam rendah itu sulit sekali untuk jadi manusia lagi. Nah, kita ini sudah ada di alam manusia, jangan sampai kita jatuh ke bawah, karena kalau di alam yang rendah itu sama sekali nggak ada perbuatan baik, nggak bisa berbuat baik. Yang ada adalah memetik buah kama buruk, harus dijalani sampai ya nanti habis, ya istilahnya kualitasnya habis dan ada kama baik yang pernah dia lakukan yang berbuah, baru dia bisa. Jadi selama di sana nggak ada kebajikan yang dia lakukan, dia hanya menjalani ya kama buruk terus menerus, harus memetik terus menerus. Ya, jadi sekarang berpikir, di alam binatang, di alam peta, apakah ada agama? Dia juga mengalami kelahiran ulang, apalagi yang ada di alam manusia. Semua tanpa status agama. Kalau yang dirujuk dari Tipitaka, dari kitab suci agama Buddha, ini kitab suci agama Buddha, bahwa semuanya tanpa label mengalami kelahiran ulang itu, tanpa terkecuali. Nah, jadi wah, jangan berpikir ribet jadi agama Buddha, nanti lahir mati, mendingan pindah agama aja, di sana udah meninggal selesai, lahir dalam surga udah nggak ngapa-ngapain di sana. Wah, pandangan keliru, pandangan salah. Walaupun punya pandangan kayak gitu, mungkin menganggap benar, itu pengkondisi kelahiran ulang karena punya pandangan salah itu. Menganggap bahwa alam surga alam abadi, di sana selama-lamanya, itu pandangan keliru, pandangan salah. Salah satu pandangan yang harus dipotong, yang harus dipatahkan. Ya, nah jangan pindah agama ya. Dah cukup ya. Cukup kalau urusan tanya jawab, kayaknya ini pada butuh pencerahan semua, butuh pengetahuan dhamma semua. Nanti kan ada narasumber lagi Sabtu minggu depan. Bisa dikumpulin dulu pertanyaannya, seranglah penceramah yang baru. Ya cukup ya. Ya semoga bermanfaat.
Akhir kata, sabbe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.